Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, kelas 8 MTS Ma'arif Nahdlatul Ulama Tanggulangin yang berbahagia. Salam sukses selalu buat anak-anak sekalian. Semoga anak-anak sekalian sekeluarga senantiasa sehat walafiat dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Jadi sesibuk apapun anak-anak beraktivitas, serumit apapun permasalahan hidup yang kita hadapi, ingat sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Syukur-syukur anak-anak bisa menambah sholat atau amalia sunnah. Jadi minimal 5 waktu itu dipertahankan semaksimal mungkin sekuat tenaga dan pikiran. Anak-anak sekalian, langsung saja materi pembelajaran kita kali ini yaitu masih membicarakan bab 1. Pada pertemuan ketiga kali ini ada 2 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menganalisis kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Yang kedua, menghargai perjuangan Islam dari proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Anak-anak sekalian, ada beberapa ringkasan materi dari kajian kita pada kali ini. Anak-anak bisa melihat secara mendetail lebih sempurna di LKS-nya di halaman 13 sampai 18. Namun kali ini kita pelajari garis besarnya saja, yaitu tentang kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, kemajuan di bidang pendidikan. Kemajuan di bidang pendidikan, anak-anak bisa melihat LKS-nya di halaman 13, bahwa pendidikan di zaman atau di masa dinasti Ayyubiyah ini sangat diprioritaskan. Ini terbukti dengan berdirinya bermacam-macam lembaga pendidikan pada saat itu yang bermunculan di semua tempat, terutama pendidikan-pendidikan yang mengikuti madhab Syafi'iyah. Madrasah berdiri, kemudian unit-unit pendidikan, madrasah diniyah didirikan, kemudian kajian-kajian keagamaan dan pendidikan juga didirikan ketika pada masa dinasti Ayyubiyah. Ini yang pertama. Anak-anak sekalian, kemudian yang kedua, kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan. Kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan pada masa dinasti Ayyubiyah mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali. Sehingga pendapatan negara pada saat itu sangat melimpah. Pendapatan negara terbesar pada saat itu, pada masa kepemimpinan Ayyubiyah, yaitu didapatkan dari hasil pajak, baik pajak orang-orang Islam maupun pajak dari warga yang non-Muslim, termasuk pajak dari fidyah atau tebusan jiwa yang dibayarkan oleh para tawanan perang. Semuanya diserahkan di Baitul Mal, dikelola untuk kemaslahatan masyarakat atau kemaslahatan umat pada saat itu. Anak-anak sekalian, ini kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan. Termasuk juga di bidang industri. Pada masa Ayyubiyah sudah mengenal kemajuan di bidang industri dengan dibuatnya kincir Syria. Dinamakan kincir Syria karena kincirnya dibuat oleh seorang pakar arsitek dari negara Syria, yang kemudian dari kincir air Syria itu bisa menjadi sumber ekonomi bagi warga masyarakat dalam kepemimpinan dinasti Ayyubiyah pada saat itu, yang merupakan salah satu dari sumber ekonomi yang didapatkan.
Kemudian yang ketiga, anak-anak sekalian, kemajuan dalam bidang militer dan sistem pertahanan negara. Pasukan dinasti Ayyubiyah sangat diperkuat, terutama muncul pasukan baru yang bernama pasukan barbar, yaitu pasukan barbar kolaborasi antara warga Turki dan Afrika dan Syria bergabung menjadi satu, karena itu merupakan wilayah kekuasaan dari dinasti Ayyubiyah. Jadi mereka merapatkan saf atau barisan untuk menyusun kekuatan untuk menjaga negara. Ini kemajuan dalam bidang militer dan sistem pertahanan. Anak-anak sekalian, kemudian di samping itu, setiap pintu masuk menuju negara Syria, Turki, dan Afrika didirikan sebuah benteng yang tangguh dan kokoh dan dikawal ketat oleh kekuatan-kekuatan militer yang tersedia pada saat itu. Ini menunjukkan kekuatan dinasti Ayyubiyah di bidang militer dan sistem pertahanan. Kemudian berikutnya, kemajuan dalam bidang agama Islam. Anak-anak kalian, peradaban di bidang agama Islam sangat maju pesat, ditandai dengan berdirinya Universitas Al-Azhar. Universitas Al-Azhar. Dari universitas itu bermunculan para pemikir-pemikir Islam yang sangat moderat, ahli di bidangnya masing-masing, sehingga muncul ilmu-ilmu baru, misalnya ilmu fikih, ilmu tarikh atau ilmu sejarah, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu Al-Quran, ilmu falak, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan peradaban Islam. Ini kemajuan pesat yang dialami di masa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi atau dinasti Ayyubiyah. Anak-anak sekalian, kemudian berikutnya, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Muncul bermacam-macam penulis, sastrawan, budayawan, ilmuwan yang sangat terkemuka dan terkenal. Misalnya Abu Farois Al-Hamdani dan Abu Thayyib Al-Mutanabbi. Beliau adalah seorang sastrawan dan ilmuwan yang terkenal. Ini kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian berikutnya yang terakhir anak-anak, kemajuan di bidang arsitek. Kemajuan di bidang arsitek. Semua unit pendidikan, kemudian semua bangunan-bangunan yang dikuasai oleh dinasti Ayyubiyah bernuansa seni, bernilai budaya, yang dikelola oleh pakar-pakar arsitek yang bermunculan pada zaman itu, sehingga terkenal dengan istilah Madrasah 6 Khanqah As-Sufiyah, karena di sana ada 6 macam madrasah yang dijadikan ikon atau dijadikan semacam yang diandalkan oleh dinasti Ayyubiyah. Diharapkan dari 6 madrasah yang dijadikan ikon itu muncul karya-karya terbaru yang terkait dengan arsitek, terutama arsitek pembangunan, arsitek di bidang seni, di bidang budaya, dan di bidang pendidikan. Sehingga muncul arsitek yang bernama Al-Haddad Ar-Ramlah. Ini arsitek yang muncul dari kota Syria. Tembok-tembok kota, kemudian tembok-tembok benteng kota maksudnya, kemudian bangunan unit pendidikan, semuanya dikelola dengan bangunan arsitek yang lebih indah dan bernuansa seni yang sangat tinggi. Ini sebagai bentuk atau bukti kemajuan peradaban Islam pada dinasti Ayyubiyah, terutama di bidang arsitek. Jadi anak-anak sekalian, demikian ulasan singkat atau ringkasan materi tentang kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Untuk lebih mendetail dan lebih